Saudara-saudara, pembicaraan kali ini akan mengenai buku The Dancing Leader, di mana mendapatkan sambutan atau epilog dari Bapak Joko Widodo pada saat menjadi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Pimpinan hasil proses belajar, berlatih, dan introspeksi tanpa henti. Ya. Silakan dibaca, dan intinya adalah pemimpin tidak lain adalah orang yang dipercaya oleh anggota kelompok atau masyarakat untuk memimpin mereka mewujudkan tujuan dan cita-cita yang menjadi tujuan bersama. Itu. Nah, pemimpin ini seperti ini bukan lantaran takdir atau bakat, namun hasil dari proses belajar, berlatih, dan introspeksi tanpa henti. Ya. Jadi ya memang tentu ada semua bahwa atas insya Allah semua itu terjadi. Tapi ini intinya memang ya benar, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah ini pemimpin yang begini yang kita jumpa ini, ya toh, yang sedang memimpin negara kita dan dalam masa akhir jabatannya karena hanya diperbolehkan 2 periode kan, ya. Nah ini Anda baca sendiri bahwa bagaimana bisa dengan dialog yang nggak henti-hentinya, dia bisa memindahkan pedagang kaki lima dari tempat yang tidak legal, kumuh, ya toh, dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung adalah 989 pedagang gitu ya, dan ditutup dengan kirap budaya, bukan demo bulldozer ya toh, ya toh, dengan mengirim ya macam-macamnya yang seperti kita lihat dalam dengar di media massa kan, keributan di sana sini gara-gara memindahkan orang yang berada di dalam tempat yang tidak resmi atau ke tempat yang lebih bagus gitu. Dan ini suatu buah daripada hasil belajar ya. Nah ini ya terus berdialog, gitu, kedekatan dengan rakyatnya, kehadiran pemimpin. Ini yang nantinya kemudian setelah berada di Jakarta menjadi gubernur, ini dikenal sebagai belusuan dan lebih intensif lagi pada saat sebagai presiden itu. Nah bedanya dengan para pemimpin yang biasa-biasa aja itu, yang memimpin di atas, yang dipimpin yang di bawah. Nah hubungan atas bawah itu melalui aparat, gitu, birokrasi, dan sekali-sekali turba itu kunjungan, gitu. Tapi ya tetap konsepnya pemimpin berada di atas, rakyatnya yang dipimpin datang di bawah, gitu. Yang kita pernah ceritakan di berbagai contoh dalam kearifan klasik, itu pimpinnya atau rajanya zaman dulu kan bukan seperti sekarang kan, raja kan, rajanya itu belusuan dengan menyamar masuk, gitu. Dan itu artinya dalam filosofi Taiji Nusantara ini, dia yang turun ke bawah melayani yang di atas, ya adalah rakyat itu sebenarnya, gitu. Jadi dibalik piramidalnya, ya.
Dan karena itu menghasilkan damai. Anda bisa refer nanti di apa sesi-sesi Tai Chi Nusantara yang sebelumnya diteruskan secara panjang lebar. Nah, ini yang harus dipelajarin oleh orang zaman yang sekarang ini yang mau memimpin. Karena jangan mentang-mentang sudah dapat legalitas pemilu, lalu Anda memposisikan diri sebagai ngebos gitu, ya toh? Tapi seharusnya ya seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tut puri handayani. Ya toh? Jadi dancing leader kan itu judulnya menjadi disebut The Dancing Leader. Nah, ini pedagang kaki lima kota Solo, ya toh? Di pedagang pasar tradisional dan hunian tak berizin yang biasanya dilakukan secara kekerasan, pengerahan bulldozer, bentrok dengan aparat, dan derai air mata para korban. Ya. Nah, ini alhamdulillah semua perasaan dapat dilakukan tanpa kekerasan. Ya. Dalam relokasi 989 dan nyaris 1000 toh, dari monumen Banjar ini dipindah ya toh, dan lalu semua aman gitu. Jadi kita harapkan sih muncul menjadi satu ilmu memimpin itu, seniman memimpin ya, yang bisa diikuti oleh siapa saja yang akan menjadi pemimpin berikutnya toh. Dan tidak harus ini menjadi seperti ahli waris dari hak waris pada anaknya atau itu yang ditokohkan, tapi enggak, ini harus menjadi ilmu untuk semua orang dan siapa saja yang mau bisa menjadi seperti ini, ya. Jadi ini penting untuk menjelaskan karena ya seperti dulu Siddhartha Gautama juga mau diorbitkan orang tuanya untuk meneruskan kerajaan, tapi Siddhartha tidak mau dengan kebebasannya sendiri, menolak. Why? Karena dia melihat sesuatu yang ganjil menjadi tua, sakit, dan mati, satu peristiwa alamiah, kok harus menderita? Apakah benar sang pencipta itu berarti menciptakan ciptaannya itu supaya menderita? Atau di dalamnya ada hidden agenda atau hidden value, di dalamnya itu ada satu seni memimpin yang kemudian dikenal sebagai pemimpin yang melayani toh. Nah, lalu dia mencari kemana-mana sampai akhirnya menemukan sebab daripada penderitaan dan lalu bagaimana dirubah menjadi jalan untuk menjadikan sebagai kebahagiaan. Ya. Nah, tapi ini ada tapinya. Saya hanya bisa menunjukkan, ngomong, menceritakan apa, tapi kamu sendiri yang harus menjalaninya sendiri. Nah, ini persis Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu ya mencoba menjalaninya sendiri kan. Ya, jalannya gimana? Apakah tidak ada, ya memang nggak ada roadmap, peta, ya nggak ada kursus, nggak ada apa-apa. Tapi satu konsep hidup bahwa perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama itu. Jadi ribuan li kan juga harus terbang, toh, menggunakan pesawat terbang. Tapi dimulai dengan langkah pertama. Ini satu kehidupan paradoks yang mau mengajarkan bahwa antara mikro sama makrokosmos itu menjadi satu, ya toh. Itu semua
kitab-kitab itu hanya seperti telunjuk yang menunjuk ke bulan. Kalau itu Anda hanya membahas sibuk mengurusin telunjuk dan berkelahi antara satu sama lain, maka Anda tidak akan sampai ke bulan kan, gitu. Kecuali Anda harus jalan. Nah, nanti yang terjadi maka membiarkan ribuan sungai bergabung menjadi samudera. Ya, itulah kepemimpinan, kebajikan klasik di dalam seni memimpin, ya. Nah, ini kelihatan di dalam yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini, ya, bukan hanya di dalam negeri, menyatukan semua daerah dengan infrastruktur dan lain-lain, jalan-jalan, kereta api, sama bandara, ya, sehingga harga bensin di Jawa sama di Papua itu sama, ya, itu kan keadilan sosial kan, ya. Jadi dia melakukan itu, ya. Nah, sekarang bagaimana ini dilanjutkan oleh siapa saja, ya, yang merasa berminat seperti ini. Karena inilah sebenarnya tantangan zaman modern ini. Jadi Anda harus belajar, dan karena orang itu anak atau siapa saja, anak dari pejabat publik, maka seharusnya bisa lebih baik lagi karena dengan sumbernya, ya, untuk mengadakan dialog terus-menerus sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh semua anak-anak pejabat yang ingin mengikuti jejak menjadi pejabat publik, ya. Dan itu di situlah syaratnya. Ya, kalau itu terjadi, ya siapa sih yang nggak mau menerima Anda menjadi pejabat publik, gitu, ya. Bukan dengan main kayu, main backing-backingan, nah itu nggak benar, ya. Nah, ini buku Dancing Leader itu mengajar itu, ya. Nah, ini intercultural, ya. Di buku Dancing Leader yang ditulis oleh para pakar lintas budaya, interculture, dan lintas agama kepercayaan, interfaith, konsultan, pendidik, dan praktisi sangat membantu mereka yang saat ini sedang memimpin maupun yang masih mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di segala bidang. Diharapkan dalam edisi berikutnya bisa diperkaya lagi oleh pejabat yang lain maupun yang mantan sehingga kita bisa semakin memperdalam dan memperluas wawasan tentang kepemimpinan, ya. Karena hubungan pemimpin dengan rakyat adalah seperti angin dan rumput. Kemana angin bertiup, ke situlah rumput akan rebah. Ya. Ya, waktu itu disiapkan di Solo Agustus 2011 dalam persiapan pindah ke Gubernur DKI Jakarta kan. Ya. Nah, ini ada buku yang kedua, Jalan Cerdas Menuju Sehat. Joko Widodo juga memberikan sambutan pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, karena itu kesehatan adalah harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang antara lain diukur dengan indeks pembangunan manusia, gitu. Nah, ini terus silakan Anda baca, ya. Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini dan juga Prakarsa Universitas Pancasila. Buku ini diharapkan memberi kontribusi terhadap upaya pemerintah Provinsi DKI dalam melakukan perubahan dan mewujudkan Jakarta baru, menumbuhkan pola hidup bersih dan sehat, ya toh. Kita mulai kan dengan tiap pagi tai chi jam 6 sampai 6.30 tanpa lubang, ya toh, dari Senin sampai Sabtu. Minggu diserahkan untuk di rumah sendiri, dan Seninnya ketemu lagi, sehingga bukan hanya promotif
kesehatan promotif dan preventif, tapi juga mempercepat rehabilitasi, ya, mempercepatkan penyembuhan, ya. Latihan buku ini disebut menjadi dancing leader 2, jalan cerdas menuju sehat bermanfaat. Ya. Saya rasa silahkan, nah ini 2013 kan ya. Nah ini, makanya ini fotonya beliau Jokowi bersama dengan OSIS, ya. Saya ambil dari sini, ya. Oke, saya rasa coba selamat mempelajari dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.